Wah, hijau sekali, seger banget nih pemandangan di tempat ini. Padang rumput hijau. Tapi di mana ya saya Bu Dini tadi janjian ya sama De Evelyn. Mana ya? De Evelyn mana ya? De Evelyn tak tunggu di mana ya? Nanti pasti ketemu. Kayaknya itu deh De Evelyn. Oh ya Bu Dini, aku di sini tunggu. Oh iya, lo De Evelyn. Kirain lupa nggak dateng. Gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat. Oke, kita di sini mau ngapain ya di padang yang rumput yang hijau ini? Mau bersekolah minggu. Oh, sekolah minggu di tempat terbuka ya, ibadah padang sekolah minggu di tempat di luar ruangan. Oh iya, kita sapa teman-teman dulu ya, supaya kita tidak sendirian di sini. Oke. Selamat pagi teman-teman. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Baik, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita akan memuji Tuhan dulu. Monggo-monggo sami nderek kuti sebelum masuk di dalam doa. Tapi ada yang kelupaan. Iya. Supaya lebih semangat, kita panggil Kak Yosi. Iya, Kak Yosi yang akan memimpin puji-pujian pada pagi ini. Panggil Kak Yosi. Halo Kak Yosi, selamat datang. Bagaimana kabarnya Kak Yosi? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Ini Kak Yosi ya teman-teman, masih ingat kan teman-teman? Mas Yosi akan ngiringi puji-pujian sekolah minggu pada pagi ini teman-teman. Oke Mas Yosi, pagi ini sebelum kita masuk dalam doa, kita akan memuji nama Tuhan. Monggo-monggo sami nderek Gusti. Kita tepuk tangan ya, De Evelyn. Ya. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo-monggo sami nderek Gusti. Monggo Mas. Monggo Mas sami nderek Gusti. Monggo Mas. Monggo Mas sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo-monggo Mas sami nderek Gusti. Monggo Dek. Monggo Dek sami nderek Gusti. Monggo Dek sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo-monggo Dek sami nderek Gusti. Baik, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Doa pembukaan akan dipimpin siapa, Dek? Oleh Drew. Baik, mari Dek Drew. Silakan. Silakan. Teman-teman, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu tadi malam. Kami memohon agar ibadah online hari ini berjalan dengan lancar. Tuhan berkati teman-teman, kakak-kakak, dan mama papa di rumah, supaya selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Dek Drew. Baik, setelah kita sudah berdoa pembukaan, kita akan lanjutkan memuji nama Tuhan, Dek Evelyn. Iya. Kita akan pujikan apa, Dek Evelyn? Dikepak-kepakkan tangannya. Iya, karena kita manusia diberi tangan yang kita kepak-kepakan tangan. Kalau burung yang dikepak-kepakan apa? Sayap. Sayap. Nah, hari ini yang kita kepak-kepakan tangan kita. Mangga Mas Yosi, Kak Yosi. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, digeleng-gelengkan kepala, mengiring
sudah kemeringet belum? Sudah semangat, tambah semangat ya. Mbak Evelyn udah semangat belum? Sudah. Teman-teman tambah semangat ya, kan badannya sudah digoyang-goyangkan, dikepak-kepakkan tangannya, pasti tambah semangat memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan persembahan teman-teman. Persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulisin persembahan Komisi Anak GKJ Maguwoharjo. Lalu boleh dititipkan ke orang tua untuk dibawa ke gereja. Ya, aman. Baik, sambil kita memberikan persembahan pada Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian apa, Dek? Sungai Sukacitamu. Iya, Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, melayanimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Bapaknya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Puji Tuhan, dan doa persembahan akan dibawakan oleh siapa, Dek? Meika. Meika. Mari, Dek Meika. Mari kita berdoa persembahan. Tuhan, terima kasih atas rezeki yang Engkau berikan melalui ayah dan ibu. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan, terimalah dan berkati persembahan kami, kiranya berguna untuk memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. 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 Baik, kita sudah berdoa bukan? Sudah memberikan persembahan. Selanjutnya kita apa, Dek? Pujian untuk firman. Pujian untuk firman Tuhan ya, teman-teman. Kita akan mempersiapkan diri untuk belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Om Titis, kita akan pujikan dulu baca kitab suci.
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baik, kita akan masuk dalam doa firman yang akan dipimpin oleh siapa, Dek? Anvil. Di Anvil. Mari di Anvil. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Sertai kami sehingga bisa mendengarkan dengan baik dan melaksanakan dalam kehidupan setiap hari. Sertai membawa firman sehingga seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih di Anvil. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Om Titis. Om Titis. Silakan. Silakan Om Titis. Oh, ada anak-anak. Halo, selamat pagi, shalom. Apa kabar? Luar biasa, yes, puji Tuhan. Pagi hari ini, oh ya, sebelum kita akan menikmati firman Tuhan, apakah sudah mandi semua? Apakah sudah makan pagi, sarapan? Oh, sudah semua, luar biasa, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan beribadah bersama. Kita akan menikmati firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi manusia roh kita. Ibaratnya ya, kalau tubuh ini, jasmani kita ini butuh makanan, butuh gizi, demikian juga manusia roh kita membutuhkan makanan dan asupan gizi, yaitu melalui firman Tuhan, makanan manusia roh kita, supaya hidup kita diberkati Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Baik, pagi hari ini kita akan awali dengan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari, Om Titis akan hantarkan. Oh ya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama Om adalah Om Titis. Ya, benar. Boleh panggil Om Titis. Kita akan berdoa bersama. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, terima kasih buat kasih karuniamu, anugerahmu. Pagi hari ini kami akan menikmati kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yosua 24 ayat 1 sampai dengan ayat ke-3. Terus kemudian ya dipersiapkan dulu. Yosua 24 ayat 1 sampai dengan 3. Oke, yang sudah ketemu boleh katakan yes. Oh, sudah ketemu semua. Kemudian nanti dilanjutkan Yosua 24 ayat 14
sampai dengan 25. Ya, yang sudah ketemu boleh katakan oke. Wah, sudah ketemu semua, luar biasa. Ya, lanjutkan lagi nanti Amos 5 ayat 6a. Amos 5 ayat 6a. Yang sudah ketemu boleh katakan cari Tuhan. Baik, kita akan baca bersama-sama. Om Titis di sini membacakan dengan memperkatakan, kalian juga boleh mengikuti, ya, kalian boleh mengikuti. Ya, kita baca terlebih dahulu dari Yosua 24 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yaitu Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Dilanjutkan, Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 25. Ya, benar. Mari kita lanjutkan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu
dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Kemudian dilanjutkan Amos 5 ayat 6a. Ya, yang sudah ketemu boleh katakan carilah Tuhan. Yes. Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya. Benar sekali. Hidup ini adalah pilihan. Ya. Tadi anak-anak itu tadi malam mau tidur jam berapa? Itu pilihan. Mau tidur malam, mau tidur jam 9, mau tidur jam 8, mau tidur jam 10, atau bahkan sampai larut malam, itu pilihan. Kemudian anak-anak pagi hari ini sebelum beribadah sekolah minggu mau mandi terlebih dahulu atau tidak mandi atau belum mandi, itu pilihan. Mau makan sarapan terlebih dahulu dengan lauk dan sayur atau hanya dengan nasi dan lauk tanpa sayur, itu pilihan. Ya benar, hidup itu adalah pilihan. Ada sesuatu yang bisa dipilih, tetapi ada sesuatu yang sepertinya pilihan tetapi itu ketetapan, tidak bisa dipilih. Yang bisa dipilih banyak hal tadi contohnya, termasuk mau sekolah kemana itu pilihan, ya toh. Kemudian nanti setelah sekolah minggu ibadah pagi hari ini mau kemana itu pilihan, atau masih banyak lain lagi. Kemudian ya ada sesuatu yang bukan pilihan tapi seolah-olah itu pilihan. Yang tidak bisa dipilih itu contohnya salah satu, orang tua. Orang tua itu tidak bisa dipilih. Benar? Ya, karena orang tua itu ketetapan Tuhan. Kita dilahirkan oleh siapa, kita menjadi anak siapa, itu pilihan Tuhan, bukan pilihan kita. Itu ketetapan Tuhan. Oleh sebab itu bersyukurlah bahwa kita dilahirkan melalui orang tua kita. Sebab orang tua kita itu sudah orang tua yang terbaik. Dia yang ditetapkan Tuhan. Demikian juga sebetulnya menyembah Tuhan. Tuhan yang sama yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan Yosua, itu adalah pilihan kita. Tuhan Yesus Kristus itu satu-satunya Tuhan yang kita sembah, itu pilihan kita. Sebab hanya dialah juru selamat kita yang mampu memerdekakan kita, yang mampu menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Oleh sebab itu anak-anak beribadah kepada Tuhan, beribadah memuji menyembah Tuhan Yesus, itu bukan lagi pilihan, tetapi itu adalah ketetapan Tuhan bagi orang-orang percaya untuk menyembah Tuhan. Demikian juga anak-anak, pagi hari ini antara Alkitab dengan handphone itu menjadi pilihan anak-anak. Apakah anak-anak semuanya ketika beribadah masih bermain handphone, main game online, ada Free Fire, apalagi game online yang lainnya, Free Fire, terus Mobile Legends. Nah, itu pilihan. Ketika kita diperhadapkan dengan game, dengan handphone, dengan tontonan yang lainnya, dengan permainan yang lainnya, atau harus beribadah kepada Tuhan terlebih dahulu, itu pilihan. Tetapi sebetulnya beribadah kepada Tuhan bagi orang percaya itu adalah ketetapan Tuhan. Itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan, wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Jadi, utamakan ibadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyelamatkan anak-anak dan juga Om Titis. Ya, kembali lagi Om Titis ingatkan harus bisa memilih yang terbaik dalam hidup ini supaya kehidupan kita diberkati Tuhan. Ya, seperti tadi halnya di dalam Amos 5 ayat 6a, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Yes, benar.
Baik, itu firman Tuhan yang dapat dibagikan. Mari kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, kami butuh Engkau sebab Engkau Tuhan dan Raja kami, Engkau majikan dan Tuhan kami, Engkau yang memerintah kami, Engkau yang mengendalikan kehidupan kami, sebab kami sudah ditebus dengan harga yang mahal, dengan darah-Mu, dengan nyawa-Mu. Oleh sebab itu, kuasai hidupku, kuasai hidup orang tuaku, kuasai hidup keluargaku, dan juga mampukan aku untuk menyembah-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi, shalom. Terima kasih Om Titis. Bagaimana Dek Evelyn firman Tuhan yang disampaikan Om Titis tadi? Luar biasa. Luar biasanya di mana? Bisa kita jadikan contoh untuk dilakukan dalam Kehidupan sehari-hari. Iya, pintar Dek Evelyn, dan teman-teman pasti bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, nggak cuma didengar tok langsung hilang kena angin ya Dek ya. Tetapi kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat ya Dek Evelyn, teman-teman semangat ya untuk melakukan firman Tuhan. Kita semua biar bertumbuh di dalam Tuhan. Baik, Dek Evelyn, kita sudah banyak belajar hari ini. Sekarang kita mau belajar lagi prakarya. Ya. Prakarya dipimpin siapa ya, Dek? Oleh Bu Susi. Oleh Bu Susi. Teman-teman, kita akan masuk dalam pembuatan prakarya yang akan dipimpin oleh Bu Susi. Silakan Bu Susi. Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kita akan belajar bersama prakarya. Nah, tadi sudah dengar firman Tuhan ya, sudah puji-pujian, pasti masih tetap semangat. Nah, kali ini Bu Susi akan mengajak adik-adik untuk membuat sesuatu. Nih, yuk kita lihat bahan-bahan apa ya yang kita perlukan. Nih, kita memiliki yang namanya kertas lipat. Terus ada gunting, ada jangka, ada lem, ada spidol. Nah, adik-adik, bahan-bahan kita ini bahan-bahan yang mudah ya, yang sering kita jumpai, kita temui di rumah, bahkan sering untuk membuat segala sesuatu. Langkah pertama yang kita perlukan, kita ambil yuk yang namanya kertas lipat ini. Warnanya boleh macam-macam ya adik-adik, tidak harus warna yang sesuai Ibu Susi tunjukkan, tapi adik-adik boleh kok menggunakan warna-warna yang lain gitu ya. Nah, untuk kertas lipat ini kita buat pola ya adik-adik. Kita bisa menggunakan jangka seperti ini, bisa juga loh menggunakan misalnya tutup gelas atau apa. Yang penting bisa untuk membuat pola berbentuk lingkaran atau bulat. Yuk kita lihat bersama ya adik-adik, gini. Terus kita putar jangkanya. Nah, akhirnya membentuk lingkaran ya adik-adik. Setelah jadi lingkaran, terus kita gunting. Nah, kita gunting sesuai pola yang sudah tadi kita buat lingkaran. Bisa berupa jangka, bisa dengan tutup gelas atau apapun. Kalau belum bisa membuat lingkaran atau belum bisa gunting-menggunting, bisa ya minta tolong ke ayah, bunda, atau kakek, nenek, tante, om, kakak, siapa saja yang bisa dimintain tolong gitu ya adik-adik ya. Oke, kita gunting sampai selesai. Nah, akhirnya jadi seperti ini adik-adik ya, bentuknya bulat dan agak besar. Terus langkah kedua apa? Kita buat pola yang sama. Ini Bu Susi sudah buat adik-adik. Nah, kita buat pola yang agak kecil. Nah, dibanding yang tadi ya. Kalau tadi kan segini, ini sekarang kita buat. Nah, segini adik-adik ya kira-kira ya. Terus kita buat lagi pola bulat lagi. Nah, pola bulatnya kita buat 2 adik-adik. Nah, ini kalau kita tempel nanti lebih kecil lagi gini ya. Nah, ini kita buatnya 2 ya adik-adik. 2. Terus
Nanti caranya seperti tadi ya, bisa menggunakan jangka, bisa menggunakan tutup gelas atau apapun. 2 ya adik-adik. Terus kita buat lagi bulatan yang kecil-kecil ini adik-adik ya. Nah, ini Bu Susi sudah buat ini, ada 1, 2 gitu ya, 3, 4. Nah, nanti adik-adik bisa contoh ya, 4 seperti ini. Kita punya bulatan kecil 2, bulatan besar 1. Terus ada bulatan yang agak kecil lagi adik-adik, 1 gitu ya. Terus kita punya bulatan lagi ini. Nah, agak besar lagi ya. Jadi lebih kecil dari yang hijau ini, 1. Bulatannya banyak ya adik-adik. Terus kita kalau ini warnanya bebas ya, mau warna apa saja boleh. Selain warna-warna ini boleh bebas ya adik-adik. Terus kita juga punya warna satu lagi ini, lingkaran yang agak kecil sedikit. Nah, kita terus buat lingkaran kecil-kecil ini adik-adik. Nah, kalau ini warnanya nggak boleh yang lain, warnanya harus hitam karena nanti ceritanya untuk buat mata. Nah, sekarang kita rekatkan ya adik-adik, tadi yang ibu buat ini ibu rekatkan ya, terus kasih lem, terus dibuat seperti ini. Setelah itu ya adik-adik kita buat ini, kita lem lagi, kita masukkan di sini ya. Terus yang satu lagi gimana ini? Nah, ini kita lem lagi, nanti kita masukkan di sini gitu ya. Terus adik-adik apa? Kita masih punya ini tadi adik-adik, kita taruh di bawah, kita lem semua ya. Terus yang ini contohnya ini untuk kaki gitu ya ceritanya adik-adik. Kita buat di samping kiri, di samping kanan, dua-dua gitu ya. Nanti kita lem semua. Nah, dari sini ya adik-adik ya. Terus kita kasih ini tadi yang hitam-hitam adik-adik untuk mata. Nah, kita taruh di sini. Oke, ini Bu Susi sudah punya contohnya. Bentar, teng. Nah, ini contohnya adik-adik. Jadinya nanti seperti ini. Nah, boleh ditulis ya, ditulis apa? Bisa ditulis ya adik-adik, untuk ayat indah juga boleh, untuk yang tadi sudah adik-adik dengarkan juga boleh. Ini Bu Susi mengambil ayat indah hari ini ya, dari Amos 5 ayat 66a. Nanti bisa ditulis di sini. Terus di sini tulisannya, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Nah, tapi kalau adik-adik mau tulis yang lain juga boleh, mau kasih nama juga boleh tuh ya, nanti jadinya seperti ini. Oke adik-adik, prakarya kita hari ini seperti ini. Nanti adik-adik dicoba ya di rumah, dibuat seperti ini. Dan jangan lupa ya difoto, terus dikirim ke Saksi Kecil. Oke, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Jangan lupa tetap memakai protokol kesehatan. Terima kasih Bu Susi. Jangan lupa hasil karyanya difoto dan dikirimkan ke grup Saksi Kecil ya teman-teman. Oke. Ya. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan dengan pujian. Sebelum kita puji nama Tuhan Bapa, terima kasih, kita akan pujikan dulu Aku Cinta Yesus. Dua bahasa aja adik-adik, Indonesia dan Jawa. Aku cinta Yesus dalam. Aku cinta Yesus dalam. Cintaku dalam.
teman-teman, ibadah online sekolah minggu kita sudah selesai. Doa penutup akan dipimpin oleh Daniel. Silakan Daniel. Silakan Daniel. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami bisa melanjutkan sekolah minggu secara online. Semoga Kau memberkati kita semua, Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, kita mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Daniel. Baik teman-teman, kita akan tutup ibadah sekolah minggu pada pagi ini dengan memuji nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita keluar dari ibadah sekolah minggu, jadi kan kita udah bersama-sama tutup, kita ingat kembali ya teman-teman, jangan lupa kita menjaga kesehatan dengan menjaga protokol, yaitu dengan 3M. Pertama, memakai apa, Dek? Masker, Oke, masker. Terus cuci cuci tangan memakai hand sanitizer. sanitizer atau memakai sabun cuci tangan yang benar, ya. Terus menjaga jarak, ya. Menjaga jarak. Jadi memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak. Jangan lupa ya adik-adik, teman-teman. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah melayani sekolah minggu pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada siapa saja, Dek? Pada Om Titis, Bu Susi, Drew, Maika, Anfil, Daniel. Terima kasih juga Kak Yosi yang sudah mengiringi puji-pujian. Kita sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah online sekolah minggu selanjutnya. Bagi teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dadah.